Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah yang hadir di majelis yang mulia ini, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan keberkahan ini, Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di sini mendapatkan kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan kenikmatan. Apalagi kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan seperti ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dan karunia kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi tidak banyak manusia yang pandai bersyukur. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya segelintir orang di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka kita berharap pada pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang sedikit tadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya kita di majelis ilmu yang kita cintai ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang harus mengucapkan terima kasih kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Kepala Biro Kesra, Bapak Kabag Agama yang telah menghadirkan saya pagi hari ini, dan Tiang merasa tersanjung luar biasa karena dari semalam semalam itu ada di Islamic Center juga, subuh tadi juga ada di Islamic Center, sekarang ada di sini, Jumat nanti juga di Islamic Center. Seolah-olah rasanya saya yang punya Islamic Center itu, padahal Pak Karu yang punya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186. Karena itu kita tidak akan bisa menjelaskan secara gamblang, secara paripurna, mengingat tema-tema yang ada di dua ayat ini sangat padat sekali. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Bagi kita bulan Ramadan ini bulan spesial. Supaya kita tidak terlalu panjang berbicara tentang spesialnya bulan Ramadan, cukup satu saja. Saya ingin menghadirkan satu hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa itu? Berkenannya Allah turun tangan langsung memberikan penilaian bagi mereka yang berpuasa. Bapak Ibu ketahuilah,
Kalau amalan-amalan lain, ibadah-ibadah yang lain, Allah itu cukup mengirim malaikat. Untuk sholat, untuk haji, untuk bekerja, untuk apapun kita itu selalu di backup oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap apapun ucapan itu, termasuk perilaku kita, kecuali kita di backup, kita dikawal oleh dua malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Kalau kita baik yang kita lakukan, maka Raqib mencatatnya. Kalau buruk yang kita lakukan, maka Atid mencatatnya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sudah punya pengawal. Bapak Ibu kira-kira enak dikawal Pol PP apa malaikat? Hah? Lebih enak dikawal Pol PP apa malaikat? Kita nggak nyadar kadang-kadang seolah-olah orang yang punya Pol PP saja yang paling hebat. Kita juga hebat. Kita itu punya dua pengawal malaikat yang selalu bersama kita. Begitu hadir di majelis ilmu, malaikat itu langsung mencatat. Sudah tahu, nggak perlu Pak kalau kepala biro kesra repot-repot, bingung-bingung. Kenapa? Nih Bapak ini datang terlambat catatannya, malaikat mencatat. Jadi datang terlambat itu ada catatannya. Jadi pahalanya sedikit dikurangi karena terlambat. Benar apa tidak? Nggak mungkin sama orang yang pertama kali datang di sini dengan yang terakhir. Ibu-ibu yang mohon maaf yang di pojok sana nggak perlu saya absen. Kenapa? Malaikat langsung melihat ibu ini datang ngaji tapi ngantuk, tulis ada catatan ngantuk. Besok dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, si fulan ngantuk. Makanya kalau ada yang berani ngantuk keterlaluan ini. Ya, kenapa malaikat langsung mencatat, Bu, jangan ngantuk untuk saat ini ya. Nanti siangan sedikit boleh ngantuk. Subhanallah. Kalau perbuatan selain puasa, Allah memberikan perintah kepada malaikat, kamu wahai malaikat, berikan pahala kepada siapapun hamba saya. Tetapi ingat, ada limit, ada batas nilai pahala yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Apa itu? Kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua perkara yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan yang kita lakukan oleh malaikat diberikan kuasa oleh Allah. Kasih 10 dia malaikat, atau paling limit terakhir paling tinggi berapa? 750. Subhanallah. Jadi 750 itu adalah nilai tertinggi. Siapa yang memberikan? Malaikat atas perintah Allah. Pertanyaannya, kalau di atas 750 boleh apa tidak? Tidak boleh malaikat. Karena sudah limitnya sudah maksimal. Jadi malaikat itu memberikan penilaian itu antara 1, 10, terus berapapun limit akhirnya 750. Allah katakan hanya itu kekuasaanmu malaikat. Tetapi kalau puasa, Bapak Ibu, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sudah malaikat jangan turun tangan Anda. Siapa yang turun tangan? Saya yang memberikan penilaian. Bapak Ibu, kalau sudah bosnya yang memberikan penilaian, itu lain cerita. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang berpuasa, karena sabar itu juga dilatih kita dari berpuasa. Apa kata Allah? Orang yang berpuasa itu unlimited pahalanya. Jadi tidak ada batasannya. Bukan 750 yang kita dapat, tetapi di atas itu semua. Kenapa? Allah yang langsung memberikan penilaian. Subhanallah. Apa ya tidak istimewa yang namanya puasa? Bulannya sudah istimewa, yang memberikan pahala zat yang paling istimewa, maka kita berharap kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Makanya Imam Ghazali itu memberikan kategorisasi orang istimewa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum kalau dia berpuasa. Bapak Ibu, kalau hanya tidak makan dan tidak minum itu dianggap berpuasa, apa kata ulama? Perkara yang paling mudah dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena anak kecil juga bisa kita suruh. Anak kecil bisa melakukan itu, tidak makan, tidak minum seharian bisa.
tetapi itu adalah kategori orang biasa, orang awam, kata beliau. Maka kita ingin, karena bulannya spesial, zat yang menilai spesial, orang yang spesial itu apa, kata Imam Ghazali? Tidak hanya menahan diri daripada makan dan minum, tetapi semua anggota badannya juga dia akan tahan dari berbuat hal-hal yang tidak-tidak, termasuk ucapan. Bapak Ibu, mohon maaf, yang paling berat dijaga bukan tidak makan, tidak minum, tetapi sebenarnya adalah menahan ucapan ini. Apakah kita benar-benar bisa mengarahkannya kepada yang baik, berucap yang baik, berkata yang baik? Itu tantangan kita. Makanya itulah yang disebut dengan saumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Subhanallah, bulannya spesial, yang memberikan penilaian spesial, orang yang berpuasa juga spesial. Maka kitab suci yang turun pun adalah kitab yang spesial, yaitu Al-Quranul Karim. Tadi dibacakan oleh adinda qari kita yang luar biasa. Apa katanya di situ dalam Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa makna petunjuk? Hamba Allah, sesuatu yang harus dipedomani. Itulah yang menjadi guiding kita, itulah yang menjadi way of life kita, itulah yang kita harus patuhi dalam kehidupan ini. Kalau ada orang yang bertanya, kalau begitu, kalau kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, Pancasila nggak perlu dong? Bapak Ibu, coba kita kaji Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu justru diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Coba kita bayangkan bagaimana kita tidak bersyukur. Justru Indonesia inilah yang mengamalkan Al-Quran. Kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana kehidupan manusia yang diciptakan dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Potensi orang Indonesia, Bapak Ibu, sebenarnya yang berpotensi untuk chaos, untuk konflik itu hanya Indonesia dibanding negara-negara yang lain. Kenapa? Pulau kita saja itu, Bapak Ibu, 17.000 sekian, 17.390-an itu pulau. Kalau semua pulau-pulau itu minta merdeka kan bisa itu. Suku kita 1.350 suku. Kalau semua suku minta merdeka, selesai itu. Bahasa, Bapak Ibu, 655 bahasa di Indonesia. Tetapi apa kata Al-Quran? Ini lihat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Justru yang mengamalkan Al-Quran itu adalah orang Indonesia. Padahal potensi konfliknya sangat dahsyat. Coba lihat negara-negara yang saat ini mengaku diri sebagai negara Islam. Bangladesh, negara Islam. Afghanistan, Syria, Irak, Yaman. Apa mereka tenang bisa tarawih seperti kita? Pengajian-pengajian seperti ini bisa nggak mereka lakukan? Nggak bisa. Tarawih pun mereka juga harus hati-hati. Jangan-jangan bom jatuh di situ. Di Indonesia ada yang nggak tenang nggak di sini? Kenapa kita bisa tenang Indonesia? Karena kita berpegang kepada Pancasila yang sumbernya diambil dari Al-Quranul Karim. Karena itu, kalau ada di antara kita yang masih menyaksikan Pancasila, itu sebenarnya kekeliruan besar. Karena itu adalah sumber way of life kita. Itulah sumbernya digali dari Al-Quran. Makanya kalau kita menjadikan Al-Quran, tentu secara umumnya dalam konteks Indonesia kita sudah punya pilar. Di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada NKRI dan lain sebagainya, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu yang bisa kita hadirkan dalam konteks berbangsa dan bernegara sebagai petunjuk, insya Allah kita aman, kita nyaman hidup di Indonesia ini. Tadi saya jelaskan di Islamic Center itu disebutkan wal arda madadnaha, kami hamparkan bumi ini kepadamu wahai manusia. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan gunung-gunung itu sebagai penyangga untuk menjaga kestabilan. Masya Allah, Indonesianya Masya Allah luar biasa indahnya. Tanahnya coba, ada yang seperti Indonesia?
Saya tadi katakan Bapak Ibu, Singapura itu untuk menambah kawasan tanahnya, reklamasi dia itu membutuhkan uang 100 miliar dolar. Itu 1.400 triliun. Kita Indonesia nggak perlu sampai membayar seperti itu. Nikmat kita di Indonesia ini. Sehingga tinggal kita menjaganya dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita. Kalau itu yang kita bisa hadirkan, selamatlah kita dalam kehidupan ini. Sebagai rakyat, sebagai bangsa, sebagai apapun kita, selamat kita kata Allah. Itulah yang disebut dengan hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Penjelasan lagi tentang bagaimana petunjuk itu sudah ada. Termasuk wal furqan, pembeda antara hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang bagus, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Karena itu beruntung kita, Al-Quran itu Allah pun diturunkan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan sebagai sumber inspirasi dan petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian lanjutan ayatnya, ayat ini berbicara tentang faman kana wal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang melihat atau berjumpa dengan bulan ini, Allah, maka hendaklah dia berpuasa. Tetapi sayang, semalam di Islamic Center di Tarawih saya menyampaikan satu hadis. Rasul naik ke mimbar Bapak Ibu. Ternyata di atas mimbar beliau mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, tetapi beliau atau para sahabat menunggu sampai Rasul turun dari mimbarnya. Begitu turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima qulta amin? Kenapa engkau mengatakan amin tadi ya Rasulullah? Apa kata beliau? Saya disuruh amin oleh malaikat Jibril. Perintahnya dari malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah baginda Rasul. Siapa yang diaminkan oleh Allah? Ada 3 orang. 1, man adraka Ramadan falam yughfar lah famata wa finnar. Ada orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan, nyatanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sama sekali tidak mendapatkan ampunan. Bagaimana dia tidak rugi? Orang ini meninggal dunia tidak mendapatkan ampunan, orang ini masuk neraka. Bapak Ibu, kira-kira rugi apa tidak? Sudah puasa nggak diampunkan dosanya, rugi apa tidak? Puasa beneran Bapak Ibu nih. Sampai ngejawab saya nggak bisa. Ini namanya puasa beneran. Hadirat Allah, rugi. Rugi seseorang sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, puasa dia, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan. Perintahnya perintah Jibril yang mengaminkan baginda Nabi, pasti tidak meleset. Kenapa orang itu tidak diampunkan oleh Allah SWT? Bisa saja dia mungkin tidak ikhlas, atau mohon maaf, dia melakukan hal-hal yang haram di dalam berpuasa, termasuk di dalamnya tadi menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain, atau masih menyimpan dendam. Dia berpuasa tapi masih membenci orang lain, masih membenci teman, dia tidak mau bicara dengan orang lain padahal dia puasa. Bagaimana nggak capek orang ini? Sudah puasa dari pagi sampai sore, ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Amin, saya aminkan. Yang kedua kata Rasul, ada orang yang diaminkan, dia punya orang tua, salah satu atau keduanya masih hidup, ternyata dia tidak pernah mencari orang tuanya, tidak pernah menyantuni orang tuanya, tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa kata Rasul? Amin, saya doakan orang itu tidak akan diampunkan dosanya dan orang itu pasti masuk neraka. Dan yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah adalah siapa? Man zukirta indahu falam yusalli alaih, orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad di situ tetapi dia enggan mengikutinya dengan solawat. Bapak Ibu, jangan pernah malas bersolawat. Ingat, hari ini adalah hari Jumat.
Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, kata Rasul, sesungguhnya hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada itu hari Jumat. Maka apa yang harus dilakukan? Diperbanyak. Fa'aksiru alayya minas salah, perbanyaklah engkau bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang berjumpa bulan Ramadan ini hendaklah dia berpuasa. Tujuannya agar kita mendapatkan ridha Allah, diampuni oleh Allah, dan mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah. Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Bagi mereka yang mungkin punya kegiatan yang sulit ditinggalkan, termasuk juga mungkin mengalami sakit yang akan menjadikan dia tambah sakit, maka Allah memberikan keringanan. Boleh tidak berpuasa, tetapi kita mengkadanya. Kenapa? Karena prinsip agama kita ini adalah dibangun atas dasar al-yusru, kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama ini tidak pernah memberat-beratkan kita, Bapak Ibu. Jangan mau yang berat-berat. Ya. Ibaratnya begini. Kita ingin seperti baginda Nabi, itu mustahil. Ya. Siapa kita, siapa beliau. Tetapi kalau toh kita tidak mampu seperti baginda Nabi, jangan tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak mampu melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka jangan tinggalkan semuanya. Maksudnya apa? Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang bisa kita lakukan, lakukan. Kenapa? Dengan hal-hal yang sepele itulah yang akan menjadi jembatan kita untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, yang menjadi poin dari ayat berikutnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini juga satu paket. Subhanallah, di antara kemuliaan bulan Ramadan juga adalah di situ diijabahnya segala munajat, permohonan, permintaan siapapun pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya kita harus qarib, mendekat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, puasa ini adalah media kita untuk PDKT dengan Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya al-'abd bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu. Ini hadis qudsi. Tidaklah seorang hamba PDKT kepada saya, kata Allah, dengan sesuatu yang fardu sifatnya, dengan sesuatu yang wajib, maka itulah yang akan menjadi jalan untuk saya cinta kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, perkara-perkara kecil, maka saya pasti mencintai dia, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu bihi wa rijlahu alladhi yamshi. Kata Allah, kalau Anda sudah dekat sama saya, sudah PDKT dengan saya, dengan wajib sudah, sunnah sudah, maka saya adalah kekasihmu. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Pendengaranmu itu adalah saya, matamu itu adalah saya, tanganmu itu adalah saya, kaki yang kamu gunakan untuk berjalan itu adalah saya. Maknanya apa? Kita akan selalu di bawah bimbingan Allah. Tidak mungkin kita melakukan dosa, tidak mungkin kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan Ramadan menjadi waktu yang paling baik untuk melakukan ibadah apapun, termasuk doa, Bapak Ibu ya. Nih, ibu-ibu, kalau suaminya agak nakal-nakal dikit, banyak-banyak doa sekarang ini. Ya, ada yang nakal nggak? Nggak ada kan? Syukur. Tapi kalau yang nakal, karena rata-rata laki-laki itu nakal, kecuali Pak Karo enggak. Kalau kesel taat orangnya. Yang nakal itu ya saya, Pak Kabak, itu sama itu. Karena saya sudah satu kamar sama beliau, itu jadi tahu. Nah, ibu-ibu tugasnya doa banyak-banyak ya, supaya di bulan Ramadan ini benar-benar kita diijabah segala munajat dan permintaan kita. Saya pikir demikian, karena kita dibatasi oleh waktu dan kita juga akan ada tanya jawab. Nanti boleh kita sharing ya, pengalaman, informasi, ilmu sesuai dengan kemampuan tiang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya muliakan narasumber kita Ustaz, Bapak Ibu, para perangkat daerah, semuanya seluruh jemaah kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menanyakan satu hal. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara muslim dan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun saya pernah membaca sebuah tulisan. Nah, di dalam tulisan itu disebutkan bahwa negara yang paling banyak mengamalkan ajaran-ajaran Islam ternyata bukan negara-negara yang Timur Tengah, di mana lahirnya Islam, bukan juga Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslim terbesar, tetapi justru negara-negara muslim yang disebutkan di sana yaitu Indonesia. Nah, ini tentu menjadi aneh bagi kita. Kenapa bisa hasil pengamatan dari para ahli itu seperti itu? Kemudian kalau kita lihat lagi kasus-kasus di negara-negara barat sana, di Belanda banyak informasi yang menyatakan bahwa penjara-penjara di sana malah dikurangi karena ternyata isinya sangat jauh berkurang. Sangat beda dengan kita di Indonesia ini, malah penjara-penjara overlap, kepenuhan. Nah, saya ingin mendapat pencerahan dari Ustaz bahwa apa yang terjadi dengan bangsa kita, apa yang terjadi dengan masyarakat muslim, kenapa kita ini di dalam Al-Quran sudah mengajarkan hal-hal kebaikan, Islam mengajarkan hal-hal yang penuh dengan kebaikan, tetapi kok situasi dan kondisi seperti itu yang terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Mungkin itu, dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu satu lah. Itu ada yang angkat tangan. Cukup dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan mengenai orang yang meninggalkan puasa, terutama di bulan Ramadan. Misalnya sekarang tahun ini dia melahirkan dan bisa puasa, muslim. Tahun depan bisa dia melahirkan. Kapan waktunya membayar fidyah? Rimpus boleh? Ya rimpus. Ya benar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, termasuk Mas Suryadi dari BRIN. Subhanallah. Jadi ungkapan itu adalah ungkapan ulama Mesir. Di saat beliau berkunjung ke Eropa, ya, maka beliau langsung berstatement dengan mengucapkan wajadtul Islam fi Auruba walam ajidhu fi biladi.
saya benar-benar menemukan nilai-nilai Islam itu applied itu di Eropa, tapi kok nggak saya melihatnya di negara saya. Kalau kita berbicara ajaran Islam, tentu ada yang kita sebut dengan paling tidak ada 4 sisi ajaran Islam itu. Satu ada akidah, kemudian ada ibadah, syariah, ada akhlak, ada muamalah. Ya. Kalau kita berbicara Islam yang mana yang di Eropa itu, tentu yang pasti dia bukan akidahnya, bukan juga aspek ibadah karena dia tidak beribadah seperti kita. Tetapi mungkin yang ada di situ adalah bagian-bagian akhlak al-karimah dan muamalah bisa kita dapatkan. Sehingga yang dimaksud oleh ulama tadi adalah nilai-nilai universalitas Islam, seperti kejujuran, kedisiplinan, kebersihan dan lain sebagainya. Memang itu menjadi masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya apa? Tentu kompleks. Ya, masalahnya kompleks. Kalau misalnya penjara di Eropa sana, ya, tidak ada yang mau tinggal di situ atau sangat sedikit yang menjadi penghuninya atau tahanan di situ, karena mungkin penyebabnya adalah kecukupan ekonomi, ya, atau secara ekonomi, secara sosial mereka sudah nyaman, sehingga orang tidak ada yang mau masuk penjara, apalagi melakukan tindakan kriminalitas dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka sudah merasa cukup. Saya kasih contoh begini, saya diundang oleh Pak Kun di SMA 1. SMA 1 itu kan Masya Allah subur, buah-buahan banyak sekali. Ya, di situ saya tanya sama Pak Kun, ini nggak ada yang diambil, ini manggis, jambu apa? Anak kita ini nggak ada yang berani ngambil satu pun, nggak ada yang berani menyentuh saja. Tapi kalau di pesantren itu habis semua, Pak. Satu ini sekolah umum, tapi ini pesantren. Apa bedanya? Satu, kita harus melihat latar belakang masing-masing. Kalau yang di SMA 1 rata-rata orang, ya, latar belakang orang tuanya itu orang yang berkecukupan. Jadi bukan masalahnya dia mengamalkan agama Islam atau tidak. Ini adalah karena dia sudah cukup. Jadi anak-anak ini tidak mungkin dia mau ngambil dulu kalau nggak ada perintah. Tapi kalau di pesantren memang sudah disitulah nikmatnya, dinamikanya itu di situ. Jadi ngambil mangga belum matang sudah ambil semua itu. Tetap itu salah, ya. Tetapi yang kita tidak salah, yang kita tidak bisa salahkan adalah background tadi, latar belakang dari mana. Saya dengar cerita-cerita kalau di Eropa yang kuliah, kalau orang Belanda, Jerman atau mana saja di Inggris, itu kalau mereka sudah tidak suka furniturnya, kursinya, kulkasnya, atau barang-barang dapur, dia taruh di depan itu. Dia ganti, Bu. Ibu aja yang belum ganti, sudah berapa tahun perabotan di rumah? Ganti. Tapi gantinya mereka itu nggak dijual, dia taruh di depan. Ternyata yang ngambil siapa? Mahasiswa Indonesia semua yang ngambil. Karena masih bisa dipakai. Furniturnya masih bagus, kulkas masih hilang-hilang terus. Memang itu boleh siapapun yang ngambil, daripada diambil oleh tukang sampah. Nah ternyata yang ngambil itu orang kita. Memang di mana-mana orang kita ini suka ngambil juga. Tapi memang kalau kita kan alasannya apa? Eman-eman, ya, daripada mubazir, kira-kira begitu. Nah, saya ini karena saya tidak sahih, tapi ini diceritakan oleh teman-teman beberapa mahasiswa Mesir. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke Mesir. Jadi suatu ketika, ini cerita anekdot sifatnya, jadi jangan terlalu diseriusin. Nanti disampaikan ke Tuan Guru Bajang kan saya dimarahin. Jadi ceritanya dulu di zaman Husni Mubarak, Bill Clinton itu datang ke Mesir. Mesir itu mohon maaf Bapak Ibu kumuh. Ya Pak Kabak pernah ke sana? Loh kan? Apalagi kalau di samping masjid Jami Al-Azhar itu bau pesing semua itu. Karena orang Arab kalau sudah mau kencing itu, kalau kita kan masih lihat dulu kiri kanan. Kalau dia sudah angkat saja kencing aja, biasa. Jadi samping masjid, nah, konon
Husni Mubarak itu ajak jalan-jalan Bill Clinton di kota Mesir itu Kairo. Bingung Clinton itu, Bill Clinton. Apa kata beliau? Saya kok kumuh sekali kamu punya kota. Bau pesing di mana-mana, kencing itu di mana-mana. Tersinggung juga Husni, awas. Dia juga nggak bisa jawab karena memang ada kan begitu. Dia bilang apa? Besok saya ke Amerika. Kita mau lihat Amerika. Memang benar Amerika itu bersih. Tahu-tahu jalan di tengah kota Washington DC, tempat-tempat yang besar itu sama Clinton. Ternyata di tengah taman itu dia lihat tuh. Ternyata di taman di Amerika juga ada yang kencing gitu. Jadi bukan hanya di negara saya aja yang kencing. Apa kata Bill Clinton? Ayo kalau kita tanya, kamu yang kencing dari mana? Dari Mesir. Sehingga ulama Mesir tadi mengatakan apa? Saya benar-benar melihat aplikasi ajaran Islam itu memang hadir di situ. Coba kalau kita berbicara kedisiplinan, mana agama yang paling serius berbicara disiplin, yang paling jelas berbicara disiplin? Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, haji nggak boleh sembarangan. Tapi orang yang paling tidak disiplin siapa? Tadi yang paling banyak terlambat ngaji siapa? Orang Mesir. Orang Islam juga di sini. Tadi yang sudah mau selesai kita datang juga ada. Itulah kita. Sehingga apa orang Barat? Orang Barat itu kalau kita sudah punya acara jam 8 atau jam 7, kita ini tamu Bapak Ibu. Kalau kita kan, aduh kasihan itu kan kadis itu, kepala biro itu, nggak apa-apa dah kita tunggu. Nggak ada istilah tunggu menunggu kalau di Barat sana itu. Kalau Anda tamu jam sekian, ya sudah. Anda mau terlambat urusan sendiri. Karena saya sudah mengalami. Anda bisa bayangkan, yang pernah diundang oleh Kementerian Luar Negeri Amerika, koper saya hilang. Jadi waktu kita sampai di Boston, itu di Dallas airport itu, tas tiang saja yang nggak ada. Saking canggihnya dia bilang apa? Ini ada kodenya, Bapak. Kalau ada di sini, pasti dia bunyi koper Anda. Oh ternyata nggak ada. Saya kontak, Pak, ternyata masih di Singapura, di Changi. Tapi besok jam 11 Bapak nggak perlu repot, sudah ada di kamar. Subhanallah, sebelum jam 11 sudah dibawa ke kamar. Kalau kita di sini berapa lama harus menunggu? Saya punya jamaah, ada teman komplain jamaah umroh sampai sekarang nggak pulang-pulang tasnya. Hadirin Allah, ini fakta loh. Sehingga nilai-nilai universal tadi itu memang hadir di sana. Kedisiplinan, kebersihan. Coba tadi kita berbicara di Islamic Center itu tentang Allah menciptakan bumi dan semua makhluknya itu untuk kita saling mendapatkan kenikmatan bersama. Artinya apa? Ada mutual di situ, saling untuk apa? Ya kita mengambil keuntungan. Burung, coba kalau kita stres misalnya, kalau kita stres di Eropa itu, keluar kita ke taman, duduk di taman, datang burung asli nih Bu, belum lagi yang burung yang tidak asli juga ada, yang jemur-jemur ada juga gitu loh. Tapi yang asli itu kan nih di sini dia burung datang nih. Kalau di sini kan ngelihat manusia Lombok langsung lari terbang burung itu, nggak bersahabat, nggak berani. Saya kasih contoh, mohon maaf Bapak Ibu, pernah saya keliling Malaysia, kebetulan saya diundang oleh Sim Darby Plantation. Jadi yang penyedia pekerja di Sim Darby itu paling besar Bapak Ibu. Jadi semua tenaga karyawannya itu orang Lombok, hampir 25.000. Saya masuk ke kilang-kilang itu untuk ceramah. Ada mess hall dia untuk kita makan. Di pintu itu ada burung yang punya sarang panjang begitu. Nggak ada yang gomen-gomen, yang ngambil, yang siu-siu. Lamun itu, lamun harak kedit barang menu apa pikir? Kepeng beli ini. Berbin tetap baik dan berbin tetap jual. Jadi semua kita kepeng aja. Padahal apa sih? Kalau kita stres ngelihat burung kan enak. Sekarang kan dinara, Mbak tetap petelang stres. Ya kedit doang, petelang doang, makin niki. Subhanallah. Jadi seharusnya burung itu bisa berinteraksi dengan kita bila mana kita menghargai burung. Tapi burung saja sudah habis semua. Ini yang dimaksud saudaraku. Ternyata kita memang nilai-nilai itulah yang belum kita hadirkan. Wallahu a'lam. Kemudian Bunda, singkat saja, kalau orang tua yang tidak mungkin sembuh, itu dalam Al-Quran sudah disebutkan di atasnya.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang-orang yang tidak mampu melakukannya, apakah karena usia yang senja ya, usia tua, tidak mungkin dia melakukan puasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia tidak wajib qada. Bagaimana? Dia membayar setiap hari yang dia tinggalkan itu 1 mud. Ya, perkiraannya itu ya kurang lebih 600 gram. Tetapi ulama-ulama yang lain memberikan cara yang lebih elegan, yaitu sesuatu yang cukup untuk dimakan hari itu. Jadi kalau kita memberikan 600 gram beras, kayaknya belum bisa dimakan, karena untuk dimakan perlu lauknya, perlu minyak gorengnya, perlu ini. Jadi lamun dengan jalan tebing beras nin cemuh dan tidak menjadikan solusi, maka solusi yang terbaik adalah apa yang menjadi standar kita makan hari itu, sehingga yang sudah jadi, dan itu bisa lebih mahal. Jangan yang kita makan daging di sana peje, tidak boleh. Jadi kalau kita makan yang harus yang sama, kira-kira begitu. Itu standar 1 mud itu. Nah yang kedua, bagi mereka yang hamil dan menyusui, dia juga punya kasus yang sama. Dia boleh tidak berpuasa bila mana dia khawatir terhadap dirinya saja, takut dia drop, takut dia lemas, kan begitu, maka dia wajib mengqadanya saja dari hari yang dia tinggalkan, tidak bayar fidyah. Tetapi kalau yang dikhawatirkan dengan kehamilan dan karena dia saat menyusui, yang dia khawatirkan adalah anaknya, ya, khawatir nanti ASINya tidak subur lagi dan lain sebagainya, sehingga yang terganggu adalah anaknya, maka kalau itu yang menjadi alasannya, dia tetap boleh tidak berpuasa. Dia wajib qada dan wajib bayar fidyah, karena dia khawatir atas anaknya, ya, bukan atas dirinya. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Mari kita bermula dan berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.